kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Syarif pada channel Sahabat Sebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba mengulas kembali tentang materi Al-Quran Hadis ataupun pendidikan agama Islam, yaitu surat Al-Alaq. Namun sebelum saya mengulas materi tersebut, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, langsung saja ya, surat Al-Alaq. Seperti biasa, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu surat Al-Alaq, kemudian melafalkan surat Al-Alaq dan menerjemahkan surat Al-Alaq tersebut, serta menjelaskan hikmah dan isi kandungan dari surat Al-Alaq tersebut. Baik, marilah kita baca terlebih dahulu surat Al-Alaqnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istahna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata. Kalla la tudi'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kamu kembali. Bagaimana pendapatmu jika ada yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau kebaikan, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha melihat segala apa yang kita berbuat? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh padanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti dari surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, Al-Alaq ini menjelaskan yang pertama, yaitu Al-Alaq memiliki arti segumpal darah yang terdiri dari 19 ayat dan termasuk surat yang ke-196. Ini urutan suratnya dalam Al-Quran ya, bukan penulisannya, tapi urutan turunnya, urutan yang ke-196. Ayat pertama sampai ayat 5 itu merupakan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berada di Gua Hiro, tepatnya yaitu terletak di puncak Jabal Nur. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy dan beliau bersembunyi di Gua Hiro. Kemudian turunlah ayat ini, yaitu ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Turunnya di kota Mekah dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini menjelaskan tentang mulanya turunnya Al-Quran ke dunia, yaitu diawali dengan turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Surat ini diawali dengan kata Iqra atau bacalah. Perintah membaca ini berarti perintah untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu. Wahyu pertama inilah yang menjadi awal kebangkitan atau perubahan
pada waktu itu, ya, perubahan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu iman wal Islam. Coba kalau tidak ada ayat ini turun, ya, tidak ada wahyu turun pada Nabi Muhammad pada waktu itu manusia masih dalam keadaan jahiliyah atau kebodohan, masih suka mabok, suka main perempuan dan lain sebagainya, ya. Namun setelah surat ini turun, nah ini diawali dengan surat ini perubahan mulai terjadi sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Yang tadinya suka mabok sudah tidak, karena sudah diharamkan sesuai dengan hukum yang tertera dalam Al-Quran. Isi pokok dari ayat ini itu kita diperintahkan untuk membaca dan menuntut ilmu, kemudian mengingatkan kita bahwasanya kita itu diciptakan dari segumpal darah, kemudian pena dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan kita, ya. Kemudian manusia yang melampaui batasnya karena mereka sudah merasa cukup, dan tentang ancaman Allah kepada orang-orang kafir yang telah menghalangi kaum muslimin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi penjelasan singkat tentang isi surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari surat Al-Alaq tersebut? Yang pertama yaitu manusia diperintahkan untuk selalu membaca. Adapun objek bacaannya yaitu tentang ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah itu ayat-ayat yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Kemudian tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu mengenai alam semesta, ya. Jadi keadaan sekitar kita harus kita baca, kita amati, kita pahami biar kita bisa menjadi orang yang cerdas. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil selanjutnya yaitu kita bisa mengetahui asal usul kita. Itu berasal dari mana diciptakannya. Ya, ternyata kita diciptakan dari segumpal darah, sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri kita, ya. Kita diciptakan dari benda yang hina. Makanya kita sebagai umat manusia yang baik, kita tidak boleh sombong. Percuma kalau kita sombong pun, ya, karena di atas langit masih ada langit. Jadi jangan sombong, tidak boleh sombong. Kemudian yang bisa kita ambil lagi yaitu sebuah pena. Pena itu atau pena, kita tahu pena, ya, pena itu pulpen atau sejenisnya lah. Itu merupakan alat sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang kita miliki, mengembangkan ilmu-ilmu yang ada. Contohnya, ya, buku. Ini contoh pelajaran agama yang lainnya. Ketika kita tidak tulis di dalam buku, kemudian orang-orang yang mengetahui ilmu tersebut meninggal dunia, sudah tidak ada lagi. Apakah kita akan mengetahui ilmu tersebut? Tentu tidak, ya. Seperti halnya dengan Al-Quran. Ketika dulu penghafal Al-Quran masih ada, ya, belum dimushafkan atau belum dibukukan seperti yang sekarang menjadi kitab yang kita miliki, itu kalau penghafalnya semuanya meninggal dunia ketika peperangan, maka kita tidak akan menemukan mushaf Al-Quran seperti yang kita miliki, ya. Untungnya pada zaman itu ada salah satu sahabat yang mengusulkan untuk menjadikan mushaf Al-Quran agar anak cucunya atau umat-umat muslim setelahnya itu bisa membaca Al-Quran dan menghafalkannya dengan baik serta memahami isi-isi Al-Quran tersebut, ya. Alhamdulillah, ya, dengan adanya pena yang kita gunakan, maka ilmu bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya kita harus ingat, apapun yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita jaga dan kita gunakan dengan sebaik mungkin, karena itu merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Dan yang paling penting kita harus selalu ingat dengan Allah, karena Allah lah tempat kita untuk kembali, dan Allah lah yang telah menciptakan kita semua, ya. Dan yang terakhir, kita dilarang mengganggu umat muslim dalam melaksanakan ibadahnya, yaitu ketika umat muslim menjalankan perintah-perintah Allah, jangan kita ganggu, ya.
Namun alangkah baiknya kita mengikuti mereka, ya, kita juga melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kedepannya kita lebih dekat dengan Allah lagi dan lebih tebal iman kita, ya. Makanya di sini juga kita dilarang untuk tunduk kepada orang-orang kafir. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai surat Al-Alaq. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Sebelum saya akhiri, ya, buat anak-anak sekalian, silahkan setelah kalian mempelajari dan memahami materi surat Al-Alaq tersebut, kalian lafalkan dan hafalkan surat Al-Alaqnya dari ayat 1 sampai ayat 19, dan kemudian amalkan surat tersebut setiap hari agar bisa bermanfaat di kemudian hari dan bisa kita baca setiap harinya di waktu sholat. Oke, itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.